wobbin', wobbin', wobbin'. When I come around, got the whole thing wobbin'. Di setiap season baru, Moonton pasti mengeluarkan hero-hero baru, dan dalam season baru juga biasanya diadakan patch atau update terbaru dari hero tertentu, baik itu buff maupun nerf. Sehingga meta dalam game pun terus berubah di setiap waktunya. Biasanya, hero yang dianggap masuk ke dalam meta yaitu hero yang bisa mendominasi pertandingan. Dan di dalam game sendiri, ada beragam hero meta untuk setiap role hero yang efektivitasnya dalam medan pertempuran menjadi pertimbangan. Dan pada akhirnya, hero tersebut menjadi meta atau yang paling berpengaruh pada game. Dan biasanya paling banyak dipakai di tier atas maupun ranah kompetitif lainnya. Siapakah hero-hero tersebut? Berikut 10 hero meta terkuat dan berpengaruh di season 21 versi Blue Rain Gaming. Yap, Moonton baru saja menghadirkan sebuah update patch terbaru dan cukup besar ke dalam game, di mana salah satu hasil dari patch tersebut adalah revamp Alpha. Hero fighter lawas ini mendapatkan revamp atau perubahan dari segi tampilan dan skillnya. Perubahan dari revamp ini paling terlihat pada kemampuan dari skill pasif dan skill ultimate miliknya. Alpha lebih kuat dengan serangannya saat ini, yang dimana pasifnya kini di setiap ia menggunakan skill, maka akan memanggil beta atau teman pesawatnya yang akan menembakkan 2 serangan laser. 2 serangan pertama dapat memberikan true damage serta efek slow, dan serangan terakhir akan memberikan serangan AOE atau area serta true damage yang besar. Lalu skill ultinya, ia akan melakukan charge ke arah yang ditentukan dan memberikan efek stun, dan di saat yang bersamaan, Alpha akan terbang ke area tersebut serta memberikan efek airborne terhadap musuh dan menjatuhkan lawannya, memberikan physical damage dan efek slow. Dengan perubahan yang cukup signifikan yang telah diberikan, mungkin akan membuatnya menjadi hero meta di season 21 saat ini. Chang'e adalah salah satu hero mage di Mobile Legends yang pada meta saat ini masuk ke dalam kategori mage terbaik. Hero ini memiliki kemampuan untuk memberikan boost damage yang baik kepada musuh. Chang'e akan membuat komposisi tim kamu menjadi lebih kuat lagi. Ia juga termasuk hero mage yang sangat fleksibel dalam mengisi komposisi di dalam tim. Ia bisa dijadikan sebagai hero mage support, mid laner, ataupun offlaner. Hal ini tentu menjadi poin plus tersendiri untuk Chang'e, dan kamu sebagai usernya tidak perlu lagi kerepotan untuk mencari role terbaik untuk hero ini. Ia juga didukung dengan mekanisme skill yang mempunyai jarak cukup jauh dan damage yang sakit, serta mempunyai efek crowd control berupa slow yang membuat musuh kerepotan ketika harus berhadapan dengan hero mage imut ini. Dalam hal memberikan bantuan damage pun bisa dilakukannya dengan sangat mudah. Hal inilah yang membuat Chang'e pada meta season saat ini pantas disebut sebagai salah satu hero mage terbaik. Mungkin di tier epic ke bawah, Digi merupakan hero yang dianggap sebelah mata oleh para pemainnya. Akan tetapi, di tier legend hingga mythical glory, hero burung hantu ini menjadi salah satu hero support primadona dan sering dipakai dalam komposisi draft pick. Terutama yang booming saat ini adalah meta support, yang dimana bisa dibilang meta support adalah meta yang menurut Pimin paling merepotkan saat ini. Hero support yang memiliki spesialis crowd control dan poke ini menjadi salah satu hero yang menakutkan. Digi dengan berbagai kemampuannya bisa sangat mengganggu pergerakan dan memecah belah formasi musuh. Salah satu kelebihannya yaitu terletak dari kemampuannya yang dapat melakukan counter pada semua hero musuh yang memiliki efek crowd control atau CC dengan menggunakan skill ultinya. Dengan kemampuannya tersebut, bahkan Digi dapat melepaskan semua rekan satu timnya dari efek CC ketika terjadinya team fight yang akan sangat krusial nantinya.
Mungkin di tier bawah, Alice menjadi hero mage yang jarang sekali digunakan. Namun, ketika di tier atas, hero mage lawas ini menjadi hero mage yang sering dipakai, bahkan di-banned di dalam mode ranked. Karena kemampuannya yang dapat membuat tim musuh menjadi kerepotan saat melawannya. Ia bisa menjadi hero mage tank yang dapat menjadi cover di dalam tim, sekaligus menjadi pemberi damage area yang besar ketika terjadinya team fight. Karena skill-skill yang dimiliki olehnya sangat berguna untuk serangan jarak jauh ataupun jarak dekat. Ia juga menjadi hero mage yang gampang melakukan roaming dari satu lane ke lane lainnya untuk melakukan ganking terhadap musuh dengan menggunakan skill satunya. Skill ini bisa digunakan untuk membuka inisiasi ataupun kabur dari kejaran musuh. Secara keseluruhan, menurut Mimin, Alice menjadi hero mage dengan tingkat bertahan hidup paling tinggi berkat skill-skill yang dimilikinya dan sangat susah untuk ditumbangkan. Bahkan ketika dikeroyok dua hero sekaligus. Matilda adalah salah satu hero di Mobile Legends yang memiliki dua role sekaligus, yaitu assassin dan support. Hal ini terjadi karena ia memiliki damage yang sangat mematikan, sekaligus memiliki skill yang mampu menolong teman satu timnya. Maka tak jarang, ia menjadi rebutan semua pemain apabila tidak di-ban saat bermain ranked, terutama di tier legend ke atas. Kehadiran Matilda seakan memberikan harapan untuk kebangkitan meta hero support, sebab ia memiliki raihan damage yang sangat tinggi, sehingga sangat efektif untuk membantu hero core dalam menghabisi musuh. Matilda memiliki kelebihan pada damage dan mobilitas yang membuatnya mendapat role assassin. Namun, dia juga lebih dari kata mumpuni untuk melindungi rekan satu timnya. Berbekal mobilitas yang baik, Matilda sangat mudah untuk melakukan cover up untuk melindungi hero core yang berada dalam posisi berbahaya. Secara keseluruhan, Matilda merupakan hero support yang kuat. Damage yang besar dan kemampuan support yang baik diprediksi akan membuatnya masuk ke jajaran hero meta season 21 saat ini. Benedetta adalah hero assassin yang cocok banget buat kamu yang fast hand, karena ia terbilang mempunyai kemampuan mobilitas yang sangat tinggi dan damage yang besar, serta memiliki skill set dengan tempo cepat. Dengan modal mobilitas ini, membuat dirinya sangat sulit untuk dikunci atau di-lock. Benedetta juga sangat cocok untuk berduel 1 lawan 1, ataupun menculik hero backline musuh dengan cepat. Hampir dari seluruh skillnya mempunyai efek dash dan blink, sehingga ia bisa dengan mudah untuk masuk maupun keluar ketika terjadinya team fight. Terlebih, dengan pasif yang dimilikinya, membuat hero ini bisa bergerak ke segala arah dengan mudah yang sangat efektif digunakan untuk mengejar hero musuh ataupun kabur di saat terdesak. Hero assassin ini mempunyai kemampuan yang terbilang lengkap, mulai dari poke, immunity atau kebal, efek slow, hingga boost damage melalui skill ultimate-nya. Dengan skill set dan kemampuan yang dimilikinya, Benedetta hingga saat ini masih menjadi salah satu hero meta di season 21 saat ini. Yi Sun-shin adalah salah satu hero yang sangat mematikan di Mobile Legends. Hero ini mampu membunuh musuhnya dengan sangat cepat, baik di early atau awal game maupun di late game. Hero yang bisa banget diajak barbar ini memang tergolong lincah dan sulit untuk di-lock, karena mempunyai skill satu yang bisa imun atau kebal terhadap semua efek crowd control. Ia juga mempunyai mekanisme serangan jarak dekat dan jarak jauh, yang membuatnya menjadi fleksibel dalam hal gaya bertarung, yang menjadikan Yi Sun-shin sebagai hero jungler yang sangat kuat di meta saat ini, dan menjadi salah satu hero core yang paling banyak dipakai, terutama di tier legend ke atas. Kelebihan lain dari hero ini adalah ia mempunyai skill pembuka vision dengan skill ultimate-nya, yang berfungsi sebagai pembuka map untuk mengetahui posisi musuh, maupun sebagai pemberi damage tambahan ke semua hero musuh dimanapun berada. Pakuito merupakan salah satu hero fighter yang kini paling ditakuti di Mobile Legends.
hero ini punya banyak sekali kelebihan yang bisa kamu maksimalkan. Pakuito kerap kali menjadi rebutan di dalam mode ranked, karena hero ini sering banget di-ban karena takut di-pick oleh tim musuh. Bukannya tanpa alasan, hero ini memang mampu mereset cooldown tiap skill miliknya berkat skill pasifnya dan dapat memperkuat skill berikutnya setelah mengumpulkan 4 stack yang didapatkan ketika menyerang musuh menggunakan basic attack ataupun skill. Sebagai gambaran, ketiga skill milik Pakuito bisa digunakan lagi setelah pasifnya aktif. Jadi, secara keseluruhan, kamu punya bekal 6 skill ketika bertarung. Kelebihan lain dari Pakuito adalah ia memiliki damage yang besar di awal game, memiliki durabilitas yang tinggi, dan skill crowd control yang mematikan. Dengan semua kelebihannya tersebut, ia menjadi salah satu hero offlaner terkuat saat ini. Granger adalah salah satu hero marksman yang cukup populer di akhir season 20 Mobile Legends. Hero ini memiliki keunikannya tersendiri. Berbeda banget dengan hero marksman lainnya, Granger sama sekali tidak menggunakan item attack speed dalam build itemnya. Hal ini dikarenakan Granger mengandalkan skill dan boost damage untuk membunuh hero musuh. Ia juga memiliki jangkauan skill yang jauh. Ini merupakan keuntungan yang besar, karena dapat membuat Granger sulit untuk di-lock dan mudah mendapatkan posisi yang aman saat war maupun farming. Gaya bermain Granger sangat mengandalkan skill sebagai boost damage utamanya serta serangan kritikal. Granger juga memiliki mobilitas yang baik berkat kemampuan dash atau berpindah tempat dari skill 2-nya. Dengan segala kelebihannya, Granger dapat menjadi marksman yang sangat ditakuti musuh karena skill-skillnya yang dapat kamu spam, ditambah serangan kritikalnya yang mematikan. Meskipun Natalia tergolong hero yang cukup lama di Mobile Legends, Natalia bisa menjadi momok yang menakutkan bagi siapa saja yang bertemu dengannya. Masalahnya, hero ini bisa dibilang sulit terdeteksi karena memiliki skill pasif menghilang yang bisa membuat musuhnya selalu khawatir akan keberadaannya. Terutama bagi hero-hero lembek seperti hero mage dan marksman. Dengan kemampuannya tersebut, ia bisa menjadi hero yang sangat menakutkan karena bisa dengan mudah untuk menciduk dan menyerang hero backline atau core musuh dengan cepat, ataupun dapat dengan mudah untuk menjadi observer atau mata-mata dalam membuka map dan melakukan roaming ke berbagai lane dengan cepat. Karena ketika dalam mode menghilang, ia mendapatkan tambahan move speed sebesar 15%. Maka tak jarang, selain dijadikan hero core, bahkan Natalia juga dapat dijadikan sebagai hero support di dalam tim. Di dalam season 21 saat ini, Natalia masih menjadi hero yang paling diperebutkan di dalam mode rank. Itulah beberapa hero yang direkomendasikan pada season 21. Tentu, hero-hero tersebut memiliki perannya masing-masing di dalam game, dan memiliki skill set yang berpengaruh dalam jalannya pertandingan. Dan yang terpenting adalah kerjasama atau teamwork. Hero yang disebutkan hanyalah pendukung tim sesuai dengan kemampuannya. Dari hero yang disebutkan, adakah dari mereka yang merupakan hero favorit kamu?